Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Perempuan Hutan Pangrango. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dari kejauhan nampak sebuah bayangan putih yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Dan setelah agak dekat, aku melihat kalau itu adalah sosok seorang wanita muda. Namun lagi-lagi aku heran dibuatnya. Wanita itu pun memakai pakaian zaman kuno. Ia mengenakan baju panjang seperti jubah berwarna putih keperakan. Dengan bagian dada kirinya berlambang sesuatu yang aku tidak mengerti mananya. Dan aku melihat sebilah pedang panjang yang tersembul di atas pundaknya. Rambutnya ia biarkan lepas terurai, dan ia memakai ikat kepala dengan secari kain putih pula. Wajahnya teramat cantik, bermata tajam seperti mata elang. Tapi ketika ia tersenyum, aku terkejut karena melihat di antara sudut bibir kanan kiri terdapat gigi yang runcing seperti taring. Namun aku harus berusaha menyembunyikan rasa takutku, karena sebenarnya aku yakin kalau wanita ini adalah hantu atau siluman. Bagaimana tidurmu, Cah Tampan? Apakah nyenyak? Ia bertanya sambil duduk di hadapanku. Entahlah, aku mungkin tertidur, tapi pikiranku kacau. Kenapa aku harus bertemu dengan makhluk-makhluk aneh seperti dirimu ini? Aneh? Aneh bagaimana? Justru aku yang melihat kamu ini aneh. Aku tidak mengenali pakaian yang kamu pakai berasal dari golongan mana. Tapi tadi kamu bilang melihat yang aneh-aneh. Berarti ada sesuatu yang kamu lihat sebelum bertemu denganku. Iya, temanku ditawan oleh seorang pria tinggi besar yang mengaku sebagai prajurit dari Pajajaran. Dan temanku itu dikira sebagai trik sandi dari Majapahit. Pusing aku. Oh, jadi teman kamu pasti dia seorang wanita seumuran aku kan? Iya, benar. Nah, prajurit itu menyangka kalau teman kamu itu adalah diriku. Akulah trik sandi dari Majapahit. Namaku Cahya Hanum Laksita. Aku memang bertugas memata-matai pergerakan laskar atau prajurit Pajajaran setelah Pajajaran menerima kekalahan dari Majapahit. Aku dan seseorang teman mendirikan sebuah bangunan kecil untuk tempat istirahat kami. Tapi kamu pagi tadi mengatakan kalau aku tidak bisa melihat kamu. Dan baru setelah matahari terbenam, aku bisa melihat wujud kamu. Aku sendiri tidak tahu. Itu tidak penting. Sekarang katakan apa tujuan kamu berada di tempat ini? Apakah kamu juga orang Pajajaran? Sudahlah. Aku capek mendengar pertanyaan konyol ini. Ini tahun 2024, Neng. Terserah. Sedangkan zaman Prabu Siliwangi, aku cuma dengar dan baca dari buku itu sekitar 1500 Masehi. Jadi cukup jauh lah perbedaan waktunya. Sekarang kalau kamu mau membantuku, bantulah. Jika hanya sekedar ngobrol yang gak jelas, lebih baik aku pergi. Pergi? Pergi kemana? Tak ada satupun jalan yang dapat kamu lihat untuk pergi dari sini. Kecuali... Ia seperti sengaja menggantung ucapannya. Kecuali kamu mau membuai aku, agar aku bisa mempunyai keturunan dan beranak pinak untuk dapat menetap di tempat yang indah ini. Hah? Apa maksudmu? Kenapa? Kamu menolakku? Ia bertanya, mata elangnya menatap tajam ke bola mataku. Bagiku, itu suatu hal yang tabu. Kita tidak bisa melakukan hubungan sebelum menikah. Menikah?
Kalau begitu, cepatlah kita menikah. Aduh, salah lagi. Maksudku menikah sesama bangsa manusia, bukan menikah dengan dari golongan seperti kalian. Wujud kalian manusia, tapi yang ada dalam pikiran kalian hanya kerajaan dan sesuatu yang sudah berlalu sangat lama. Jika kamu manusia, berarti kita beda peradaban. Seharusnya kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sudah, aku jadi pusing mendengar kata-katamu. Peradaban masa lalu atau apa itu, yang penting kamu harus mau membuai aku. Dan jika kamu menolak, maka selamanya kamu akan berada di tempat ini. Perempuan cantik namun menakutkan itu tertawa. Ia menarik pedang panjang yang berada di punggungnya. Pedang itu berkilauan karena pantulan dari sinar matahari. Dan dalam beberapa saat gadis itu sudah tenggelam dalam permainan pedangnya. Gerakannya begitu cepat melesat ke sana kemari. Rupanya benar kalau dia adalah wanita kesatria dari Majapahit. Sungguh suatu pertunjukan ilmu pedang yang sangat luar biasa, yang mungkin hanya dapat aku saksikan di layar bioskop atau layar kaca. Cerita tentang pendekar wanita, tapi ini nyata. Aku melihat jelas dengan kedua mataku. Aku membayangkan bagaimana jika aku menolak keinginannya dan dia murka. Mungkin tubuhku akan jadi daging, dicincang-cincang, dipermainkan oleh pedangnya. Namun bila aku menuruti kehendaknya, bisakah ia dipercaya akan membantu untuk membebaskan Nana yang kini dalam kekuasaan prajurit Pajajaran? Bagaimana jika ia ingkar janji? Dan aku harus mengambil keputusan. Bagaimana dengan ilmu pedangku? Tiba-tiba gadis itu sudah kembali berada di hadapanku. Aku tidak tahu, sebab selama ini aku hanya melihatnya di film. Apa itu film? Di zaman kami sekarang ini, sudah ada teknologi yang membuat sebuah gambar menjadi hidup. Lengkap dengan gerakan, suaranya juga ditambah sound system, yaitu alat untuk mengeras suara. Oh, jadi benar kalau kita ini terpisah oleh waktu yang begitu lama. Iya, kalau boleh tahu, berapa usia kamu sekarang? Gadis itu sepertinya tengah berpikir. Dia mengembangkan jari-jari tangannya sebagai alat hitung. Mungkin sekitar 17 tahun. Bukankah aku masih muda dan cantik? Kamu memang masih muda dan cantik. Namun usia kamu, kalau menurut catatan sejarah, mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Mana mungkin manusia bisa mencapai umur seperti itu? Kalaupun ada, mungkin hanya para resi yang gemar bertapa dan melupakan kehidupan duniawi ini. Kamu ini ada-ada aja. Gadis itu tertawa, menganggap lucu pendapatku. Sekarang sudah waktunya kamu mengambil keputusan. Mau menerima tawaranku, atau aku biarkan kamu tetap berada di sini. Dan teman wanitamu mungkin akan jadi korban pemuas nafsu para prajurit itu. Aku kembali terkejut mendengar ancamannya. Sepertinya ia tidak main-main. Lalu bagaimana dengan nasib Nana? Aku terima tawaranmu. Tapi sebaiknya kamu menolong temanku terlebih dahulu. Aku khawatir prajurit itu memperlakukannya dengan tidak baik. Ini wilayah kekuasaanku. Dan akulah yang menentukan, bukan kamu. Jadi katakan iya atau tidak, sebelum kesabaranku habis. Mata gadis itu seakan melotot keluar, dan ia memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang runcing. Tak ada pilihan lain bagiku selain menuruti permintaannya. Akhirnya aku pun mengangguk lemah. Nah, begitu lebih baik. Lagi pula, kamu tidak akan rugi apa-apa. Malahan kamu beruntung bisa menikmati tubuhku yang molek ini, wajahku yang cantik. Dan satu lagi, aku masih perawan. Sekarang kamu ikut ke tempat aku. Usai berkata, lengan gadis itu mencekal lenganku, dan dengan sekali sentakan saja, aku merasa tubuhku terbang bak seekor burung. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Inikah yang dinamakan ilmu peringan tubuh? Sehingga tubuh manusia dapat melayang seperti kapas tertiup angin.
Tak berapa lama kemudian, gadis itu menuju ke sebuah bangunan kecil yang mirip dengan sebuah kuil kecil. Ini tempatku. Dulu tempat ini untuk para resi yang suka melakukan pertapa. Namun entah kemana mereka. Apakah sudah mati atau meleburkan jasadnya bersatu dengan alam. Ayo masuk. Di dalam sudah menunggu temanku. Apa? Teman? Apakah temannya juga wanita? Kalau iya, berarti aku harus melayani mereka berdua. Aduh, ampun. Aku bersyukur ternyata teman gadis yang bernama Cahaya Hanum itu hanyalah seorang nenek tua yang mungkin sudah jompo. Perempuan tua itu hanya duduk bermalas-malasan di kursi goyang. Ibunda, ini adalah pemuda yang aku ceritakan kemarin. Dan dia bersedia untuk membantu kita memiliki keturunan. Sehingga nantinya akan banyak anak-anak yang akan bertambah besar, dewasa, dan mengembangbiakan keturunan. Kita akan mendirikan kerajaan kecil, hidup dengan ketentraman dan damai. Maka aku mohon izin kepada ibunda, agar aku dapat melakukan hubungan badan dengan pria ini dengan baik. Aku tidak menghalangi niatmu, anakku. Tapi aku menyarankan setelah melakukan hubungan, kamu harus mengembalikan pemuda ini ke dunianya. Karena aku yakin pemuda ini memiliki keluarga. Ibunda memang benar. Pemuda ini punya keluarga. Bahkan dia tengah kehilangan kekasihnya yang ditawan oleh prajurit Pajajaran. Mereka mungkin mengira gadis itu adalah diriku. Kasihan sekali. Kalau aku bisa, aku akan membantunya. Tidak usah, Bu. Biar aku saja yang mengurus prajurit itu. Sekarang aku mau membawa pemuda ini ke kamarku. Iya, perlakukan dia dengan baik. Barangkali saja dia bisa memberikan rasa kasih sayang, sehingga kamu bisa mendapatkan sepasang bayi wanita dan pria yang kelak akan menjadi penerus dari generasi kita. Cahaya Hanum membawaku ke sebuah kamar yang sangat indah. Kamar yang mungkin hanya milik para pembesar kerajaan. Aku seperti berada di dalam sebuah negeri dongeng pangeran dan putri raja. Kasur empuk dengan hitam putih, serta bertaburan bunga-bunga sakura, membuat terasa nyaman dan penuh keharuman bunga. Cahaya mulai membuka pakaiannya satu demi satu, sehingga semua lepas berjatuhan di atas karpet putih. Ia merebahkan tubuhnya yang molek putih mulus. Jantungku turun naik menelan ludah berkali-kali, namun aku belum berani bertindak. Sebagai laki-laki normal, tentu saja jantungku meletup-letup melihat pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ayo cah tampan, apalagi yang kamu tunggu? Kamu lihat, aku sudah siap menyambut pembenihan pertama seumur hidupku. Nikmati tubuhku hingga kamu puas, karena kepuasan kamu adalah kebahagiaanku. Dengan ragu-ragu aku mendekat, dan bibir Cahaya langsung menyergapku. Oh, tunggu. Bagaimana kalau tiba-tiba taring itu menghujam di leherku? Aku mengangkat wajahku untuk melihat wajah Cahaya. Tapi aneh, dia tidak memiliki taring seperti tadi yang membuat aku takut. Kenapa? Aku menyimpan taringku. Taring hanya aku pergunakan jika memang ada ancaman saja. Tapi untuk bermesraan kamu aman. Mari kita lanjutkan. Cahaya sepertinya tahu akan kecurigaanku. Kemudian aku kembali mengulang adegan pertama hingga tangan cekatan Cahaya mempreteli pakaianku. Dan pergumulan pun terjadi begitu saja. Mungkin juga Cahaya sama seperti aku, yang baru pertama kali merasakan nikmatnya surga dunia ini. Beberapa kali tubuhnya terguncang hebat. Emosinya kian meledak-ledak, sehingga aku merasakan rambutku seakan rontok saat mencekal rambutku sambil melepaskan lahar panas. Kami bergolek lemas seakan tanpa tenaga. Aku melihat senyum di wajah Cahaya yang menandakan kepuasan yang ia rasakan. Ini malam kedua aku berada di hutan ini. Itu berarti sudah 2 malam Nana disergap oleh prajurit Pajajaran.
Dan aku mencemaskan gadis itu jika sang prajurit berbuat yang kurang baik. Sebab kemungkinan itu bisa saja terjadi. Keadaan hutan yang sepi dan tanpa ada seorang pun yang bisa menolong Nana. Cahaya dengan cepat membawaku terbang menuju tempat di mana dia menculik aku. Aku bergegas merambah goa hingga sampai ke mulut goa, di mana kemarin malam aku melihat Nana dan seorang prajurit. Namun ketika aku melongok ke dalam gubuk bambu atau pos penjagaan, aku sudah tidak melihat lagi Nana berada di sana. Berarti prajurit itu telah membawa gadis itu, tapi kemana? Sepertinya gadismu itu dibawa ke atas puncak Mandalawangi. Apakah tempat itu masih jauh? Iya, jauh untuk kamu, tapi tidak bagiku. Ayo, kita harus cepat bergerak. Barangkali saja mereka belum terlalu jauh. Lagi-lagi cahaya mencekal lenganku, kemudian dia membawaku kembali berlompatan dari atas bebatuan untuk mempersingkat waktu. Kami sampai di sebuah padang luas yang terhampar bunga-bunga edelweiss, yang menandakan kami sudah berada di ketinggian mendekati puncak dari gunung ini. Nah, itu mereka, seru Cahaya sambil menunjuk jauh ke depan. Benar, jauh di sana aku melihat dua sosok yang tidak begitu jelas dalam penglihatanku. Cahaya mempercepat larinya, sehingga aku merasa sesak nafasku. Berhenti! Seru Cahaya setelah kami berhasil mengejar kedua orang yang ternyata memang Nana dan sang prajurit itu. Prajurit yang bertubuh kekar itu berhenti melangkah. Dia memandangi kami berdua, sementara aku melihat Nana seakan canggung untuk melihat ke arahku. Ini pasti karena adanya cahaya di sebelahku. Siapa kamu perempuan cantik dan pemuda tampan? Apakah kalian adalah teman dari gadis mata-mata ini? Kenapa orang-orang Majapahit masih saja mengawasi kami? Tanya prajurit itu, matanya tajam mengawasi pedang di punggung Cahaya. Akulah mata-mata yang kalian cari, bukan dia. Namaku Cahaya Hanum Laksita. Aku pendekar wanita yang bertugas mengawasi pergerakan kalian. Sedangkan gadis itu sama dengan pemuda ini. Mereka hanyalah para pendaki gunung. Kamu salah tangkap, prajurit. Sekarang aku minta kamu bebaskan dia dan biarkan mereka kembali ke dunia mereka. Aku tidak tahu siapa yang salah di antara kita dengan mereka. Coba kamu perhatikan pakaian dan cara mereka berbicara. Entah kita yang terbuang dari masa kita atau mereka yang masuk ke dalam peradaban kita. Aku tahu perang antar Majapahit dan Pajajaran telah usai, dan Prabu Siliwangi pun melarikan diri ke puncak ini. Aku mengawasi kalian, bukan sebagai musuh, tapi aku khawatir kalian bertindak ceroboh dan semena-mena. Kamu telah menawan seorang gadis yang tidak mengerti masalah kita-kita ini. Aku minta lepaskan dia, dan pergilah kamu kepada rajamu. Lantang suara Cahaya terdengar memberikan pengertian kepada sang prajurit. Berani sekali kau memerintahku, gadis cantik. Kamu akan menyesal jika umurmu hanya sampai di sini. Prajurit itu tertawa terbahak-bahak, dan tanpa disangka-sangka, tubuhnya berubah semakin besar dan tinggi, serta ditumbuhi bulu-bulu lebat hitam. Oh, ternyata kamu makhluk terkutuk yang telah melanggar perintah rajamu. Ayo hadapi aku. Cahaya melolos pedang di punggungnya. Namun tiba-tiba aku mendengar suara riuh rendah dari arah sekelilingku. Puluhan makhluk berbulu hitam dan bertubuh besar seperti kera segera mengepung kami berdua. Tenang, Cah Tampan. Ini hanya hal kecil. Mereka memang dulu prajurit Pajajaran yang terkena kutukan sang raja. Mereka ini hanya prajurit recehan. Cahaya menyuruhku agar tetap berada di sisinya. Dan ketika makhluk-makhluk itu mulai menyerang, Cahaya tidak segan-segan mengibaskan pedangnya. Laksana kipas dapat berputar membabat para pengeroyoknya. Banyak makhluk yang tumbang seketika dan hanya tersisa beberapa saja.
Sekarang kamu harus mati, hai perempuan Majapahit. Teriak sang prajurit yang membawa Nana itu, mengambil sebuah batu besar yang kemudian dilemparkannya ke arah Cahaya. Dengan gesit Cahaya menarik tanganku agar mengikuti gerakannya. Pedang di tangannya digunakan untuk menangkis batu besar. Dan sungguh aneh, batu sebesar anak kerbau itu hancur bagai debu tersentuh oleh pedang Cahaya. Oh, rupanya kamu tidak punya nyali untuk bertarung sebagai seorang laki-laki. Sekarang aku akan mengirim kamu ke neraka. Teriak Cahaya, lalu menyerang makhluk tinggi besar itu dengan ganasnya. Pedang di tangan Cahaya berkelebatan menjurus pada daerah kematian lawan. 1-2 kali makhluk itu masih dapat menghindar. Namun selanjutnya ia mulai terdesak dan tanpa ampun pedang itu tepat menebas bagian leher. Seketika itu juga kepala makhluk berambut gimbal itu jatuh menggelinding di atas tanah. Dan terlihat pemimpin mereka tumbang. 3 makhluk yang masih hidup segera melarikan diri. Cahaya menyarungkan kembali pedangnya setelah sebelumnya ia bersihkan dengan bulu-bulu hitam makhluk yang menjadi korbannya. Nah, sekarang kamu sudah aman, anak cantik. Kemarilah, kamu tidak usah takut denganku. Ucap Cahaya memanggil Nana yang masih menundukkan kepala. Nana mendekati kami dengan tubuh masih gemeteran. Aku tidak peduli kalau nanti Cahaya akan marah padaku. Dengan cepat aku memeluk Nana yang langsung membenamkan wajahnya di dadaku. Maafkan aku, Nana. Aku tidak bisa menjagamu sehingga terjadi hal ini. Ini semua salahku. Kenapa aku menuruti temanku untuk naik ke gunung ini? Nana, apakah prajurit itu tidak menyakiti kamu? Atau berbuat kurang ajar? Tidak, Mas. Dia memperlakukan aku dengan baik. Dan ia bermaksud membawaku agar aku berkumpul bersama keluarga mereka di puncak sana. Akulah yang seharusnya minta maaf, Mas. Sehingga kamu dan teman-teman tentu mencari aku. Dia itu siapa, Mas? Tanya Nana sembari ekor matanya melirik ke arah Cahaya. Oh iya, mari aku kenalin. Kataku lalu mendekati Cahaya yang menyimpan raut wajahnya seakan cemburu melihat kami. Ini adalah Cahaya Hanum, seorang pendekar wanita pada masa kerajaan Majapahit. Entah kenapa mereka bisa kita temukan pada abad sekarang ini. Mungkin ini hanya sebuah misteri yang ada di gunung ini. Dialah yang menculik aku saat aku ketiduran di dalam gua, setelah memberikan potongan kertas ke dalam gubuk tempat kamu disekap itu. Tapi dia juga yang telah membantuku untuk menyelamatkan kamu. Nah, ucapkan terima kasih padanya. Tidak usah berlebihan. Aku menculik kekasih kamu ini bukan tanpa sengaja. Aku melihatnya sebagai pemuda yang punya keberanian, meskipun dia tahu akan resiko yang belum tentu bisa menemukan kamu. Malah nyawanya sendiri yang akan jadi taruhannya. Dia juga tampan dan layak untuk menjadikan keturunanku nanti. Dan sesungguhnya kekasihmu ini adalah suamiku. Cahaya tertawa nyaring dan tentu saja membuat aku dan Nana tidak mengerti maksud ucapannya. Apa maksud kamu, Cahaya? Kamu bilang aku suami kamu? Apa kita sudah menikah? Jangan pura-pura bodoh di depan kekasih kamu ini. Apa yang telah kita lakukan itu adalah sebuah ikatan batin antara kamu dan aku. Dan kata menikah hanyalah sebuah kata tertulis saja. Dan pernikahan kita sudah berlangsung selama kita berhubungan badan. Kamu mengerti itu? Dan itu adalah sebuah perjanjian yang tidak tertulis di antara kita. Kata-kata Cahaya tentu saja membuat Nana merasa tidak nyaman bersamaku. Ia menyurutkan langkah ke belakang. Jadi kamu sudah... Nana, semua aku lakukan demi keselamatan kamu, Nana. Aku sama sekali tidak punya niat untuk melakukan itu bersamanya. Aku hanya mencintai kamu. Nah, sekarang kalian sudah bebas. Tapi sebelum aku mengantar kalian, sebaiknya kalian ikut bersamaku dulu, agar ibundaku merasa dihargai. Cahaya mengajak kami untuk menemui ibundanya. Aku melihat nenek tua itu masih tetap berada di kursi malasnya, sama seperti semalam. Apakah dia memang sudah tidak dapat lagi berjalan?
Cahaya mengenalkan Nana pada ibunya, dan aku melihat bibirnya tersenyum namun menyimpan misteri. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dari sikap nenek tua itu. Dan sekilas aku melihat jika sorot matanya sesekali berubah berwarna merah. Bagus, bagus. Sebaiknya kamu kumpulkan anak manusia sebanyak mungkin. Bukankah kamu ingin menjadi seorang pemimpin sebuah negeri, anakku? Mereka harus dengan cepat melakukan hubungan badan agar perempuan itu cepat hamil dan melahirkan bayi-bayi kembar. Sehingga dalam waktu yang tidak akan lama, kita sudah mempunyai banyak keturunan. Cari sebanyak mungkin wanita yang masih muda-muda. Nenek tua itu berkata sangat mengejutkan. Berarti Cahaya menolong Nana hanya karena dia wanita, dan kami berdua akan disandra untuk bisa melakukan hubungan badan demi mendapatkan keturunan untuk menjadi pengikut mereka. Kami sengaja ingin membentuk pasukan baru. Kami membutuhkan bayi-bayi suci agar seluruh jiwanya penuh dengan pengabdian dan kesetiaan. Tak ada pengkhianatan. Tidak, kami bukan binatang ternak yang dengan seenaknya kalian tangkap, lalu kalian masukkan dalam perangkap. Kalau kalian ingin berkembang biak, kenapa tidak kalian saja manusia purba dari zaman kalian? Andai kata kalian menolak, apa yang bisa kalian lakukan? Lari? Mau lari kemana? Tak ada jalan keluar untuk kalian. Kalian memang binatang ternak, kata nenek tua itu yang tiba-tiba berdiri. Dia menatap kami dengan mata berwarna merah. Nana gemeteran dan dia semakin erat memeluk aku. Mas, bagaimana bila ancaman nenek itu benar? Aku mencoba menenangkan hati gadis ini. Kubelai rambut panjangnya dan dia mulai terisak dalam pelukanku. Kita tidak boleh panik dan harus berpikir tenang. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja kita belum tahu arah dan jalan itu. Kita harus tetap mengingat Allah, karena dialah yang bisa menolong kita. Aku mencoba menenangkan Nana, dan sesekali aku menghapus air bening yang mulai keluar membasahi pipinya. Nah, mulai saat ini, kalian harus tidur bersama. Lakukan hubungan badan seperti yang telah kamu lakukan terhadap Cahaya. Aku yakin kekasihmu itu juga pasti menyukainya, kata nenek tua itu, dan kami pura-pura tidak mau mendengarnya. Hai kamu pemuda, apa kamu tuli? Jangan membuat marah, mengerti? Mungkin kalian kira aku perempuan renta yang sudah tidak berguna. Tapi untuk menyiksa kalian, aku masih sanggup. Dia terkekeh, dan dengan tiba-tiba nenek tua itu menghilang dari pandangan kami. Dalam hitungan detik saja ia sudah nampak kembali dalam wujud yang berbeda. Nenek tua itu telah menampakkan wujud aslinya. Semua tubuhnya hanyalah merupakan tulang belulang saja. Ia hanyalah jerangkong hidup dengan rambutnya yang gimbal dan sorot mata yang berlubang berwarna merah. Tentu saja kami semakin bergidik melihat makhluk itu mendekat. Menolak permintaanku, itu sama saja kalian menyakiti diri kalian sendiri. Ingat, tidak ada pilihan lain selain menuruti apa yang sudah menjadi ketentuanku. Sekarang aku baru yakin, baik Cahaya atau prajurit Pajajaran yang telah tumbang itu pun sama. Mereka adalah para arwah dari masa lalu, masa keemasan kerajaan Majapahit dan kehancuran bagi Pajajaran. Memang tidak ada pilihan lain untuk kami selain menuruti permintaan mereka. Maka kami berdua pura-pura menurut saja ketika jerangkong hidup itu menyuruh kami masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar kami hanya duduk di atas sebuah ranjang dengan penuh ukiran dan berkasur empuk dengan spray merah darah. Nana tertunduk lesu,
Aku tahu kalau dia sudah mulai putus asa. Aku membelai rambutnya, memberikan kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi cobaan ini. Kita tidak boleh menyerah, Nana. Mungkin kita hanya bisa berdoa, memohon petunjuknya, agar kita bisa diberikan jalan yang terang. Jalan kita untuk kembali pulang. Tapi mereka berdua selalu menjaga dan mengawasi kita, Mas. Tidak selalu. Mereka akan tidak nampak jika pada siang hari. Berarti waktu siang mereka tidak bisa berbuat banyak. Kita harus memanfaatkan waktu itu. Jangan sampai matahari tenggelam. Iya, tapi mana arah yang akan kita tuju? Semua yang terlihat hanyalah padang bunga-bunga Edelweiss. Bunga yang seharusnya menjadi kebanggaan saat kita mendaki gunung. Tapi sekarang, bunga itu bukan lagi menjadi impian buatku. Aku hanya ingin kita bebas, Mas. Iya sayang, tenang saja. Kamu bilang sayang, Mas? Iya, aku sangat menyayangi kamu, Nana. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Untuk itulah, aku mempertaruhkan nyawaku demi kamu. Terima kasih, Mas. Aku bahagia mendengar pengakuan kamu. Dan aku memahami apa yang telah terjadi antara kamu dan Cahaya. Semua kamu lakukan demi aku juga, Mas. Nana semakin memelukku erat. Bau harum tubuhnya mengundang kelelakianku. Aku mengangkat wajah Nana yang nampak pasrah. Nana memejamkan matanya menunggu sesuatu dariku. Perlahan aku mengecup bibirnya yang telah terbuka. Hanya satu sentuhan kecil, namun telah sanggup menggetarkan seluruh jiwaku. Perasaan nikmat yang belum pernah aku rasakan dan bahagia melebihi apapun yang pernah aku miliki. Aku melepaskan kecupan, tak ingin terbawa arus nafsu birahi yang pasti akan menggoda untuk melakukan lebih. Kenapa tidak kamu lanjutkan, Mas? Aku percaya akan cinta kamu terhadap aku. Dan aku pasrahkan hidupku hanya untuk kamu. Tidak, Nana. Aku ingin mempertahankan kesucian cinta kita. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan kamu dengan mengambil sari bunga surgamu sampai batas waktu yang akan menentukan segalanya. Pagi pun tiba, sang surya sudah menampakkan wajahnya dengan sinarnya yang keemasan. Sayangnya, mimpi untuk melihat matahari terbit di atas puncak sudah pupus. Aku melihat nenek tua itu sudah kembali dalam wujudnya sebagai nenek bungkuk dan tengah tenggelam dalam tidurnya di atas kursi malas. Aku mengajak Nana mengendap-endap agar jangan sampai terdengar oleh kedua makhluk aneh itu. Iya, aku juga mendengar suara dengguran yang cukup keras dari kamar Cahaya. Mata kami sangat silau memandang matahari yang menerangi padang bunga Edelweiss. Entah sudah berapa lama dan seberapa jauh kami melangkah, namun yang kami lihat hanyalah lautan bunga. Aku melihat Nana yang kelelahan, apalagi kami sudah tidak mempunyai bekal makanan. Untung saja Nana masih menyimpan sebotol air mineral. Kami pun hanya minum beberapa teguk saja demi menghemat hingga nanti. Menurut orang tua, jika kita tersesat di dalam hutan atau daerah yang memang angker, kita seringkali hanya berjalan berputar-putar saja tanpa menemukan arah yang kita tuju. Berarti kita sudah terjerat sebuah akar yang bernama oyot nimang. Mereka menyarankan agar kita berhenti, duduk beristirahat sambil berdoa, meminta petunjuk pada Yang Kuasa. Semoga diberikan jalan yang semestinya. Dan hal itulah yang kami alami saat ini. Entah sudah berapa kali kami berjalan dan ternyata semua jalan hampir sama terlihat. Aku duduk tafakur, kemudian mengajak Nana untuk bersama-sama melakukan permohonan doa. Usai berdoa, aku ingat sudah 2 malam ini tidak mendengarkan suara azan. Tapi aku maklum, karena memang tidak ada masjid ataupun surau. Aku berwudu dengan tayamum, menyentuhkan kedua telapak tanganku pada titik embun yang masih tersisa di pohon-pohon Edelweiss. Dengan konsentrasi penuh, memutuskan pikiranku pada Yang Maha Kuasa, serta tanpa takut terdengar oleh Cahaya dan ibunya, aku segera mengumandangkan azan sebanyak 3 kali. Setelah itu, aku kembali berdoa. Saat itu, Nana juga masih tenggelam dalam ayat-ayat suci Al-Quran.
Dan di penghujung bacaannya, Nana berteriak keras memanggil nama seseorang. Abah, Ambu, tolong aku. Nana berteriak berulang kali. Nana, istighfar sayang. Ini hutan. Percuma kamu memanggil Abah dan Ambu kamu. Mereka tidak akan mendengar. Istighfarlah. Aku khawatir kalau Nana mendapat guncangan jiwa yang hebat. Aku memeluknya. Kabut tipis yang seharusnya berkurang karena sinar matahari, kini malah bertambah tebal, sehingga menghalangi penglihatan mata kami. Dan secara aneh, tiba-tiba seberkas sinar putih yang menyilaukan jatuh menghujam tak jauh dari tempat kami duduk. Dan setelah kilatan sinar tadi menghilang, kami melihat sebuah pohon besar berdaun rimbun. Sepertinya ini adalah petunjuk jawaban dari doa kami. Mas, aku seperti tadi melihat Abah berjalan ke arah sini. Apa mungkin ini juga merupakan petunjuk? Kata Nana, menunjuk ke arah pohon besar yang terlihat dengan tiba-tiba. Ayo Nana, kita bergerak. Sebelum siluman itu tahu kalau kita kabur dari sarang mereka. Kami bergegas menuju pohon besar itu, dan setelah kami perhatikan, Mas, sepertinya di sini aku pipis malam itu. Iya betul, aku masih ingat dengan akar-akar besar dan lubang di bawahnya. Apa mungkin sebenarnya sejak tadi kita berada di sini? Hanya mata kita saja yang tidak bisa melihat karena tirai gaib. Tirai gaib? Mungkin juga. Mereka sebenarnya datang bukan dari alam manusia, tapi alam jin, atau entah apa namanya. Alhamdulillah. Sekarang kita coba untuk mengikuti jalur yang akan membawa kita ke bawah sana. Aku melihat jam di handphoneku, ternyata masih pukul 11 siang. Berarti kami masih punya waktu yang cukup untuk melakukan pelarian sebelum waktu matahari terbenam. Jalan turun memang agak licin karena debu dan lumut. Maka aku menyarankan Nana agar jangan terburu-buru, karena beberapa kali ia terpleset. Dan setelah kurang lebih 1 jam kami berjalan turun, tiba-tiba Nana terjatuh dengan posisi kakinya yang tertekuk ke samping. Aku melihat dia meringis. Ia bangkit kembali, namun ketika hendak melangkah tidak bisa. Dipaksanya ia menyeret langkah dengan satu tangan bertumpu pada pinggangku. Aku tidak tega melihat gadisku mengaduh kesakitan. Maka aku memutuskan untuk membuang saja tas gendong kami berdua yang jadi beban. Tapi kami harus mencari tempat pembuangan yang tepat. Dan ketika kami tiba di 2 jalur yang berbeda arah, aku melihat kompas di handphoneku. Kita harus berjalan ke arah kanan. Maka sebaiknya kita meninggalkan tas ini di jalur kiri. Maksudnya siapa tahu makhluk-makhluk penasaran itu mengejar kita dan menyangka kalau kita mengambil jalur yang berbeda. Kataku sambil membawa 2 tas dan melangkah kira-kira 5 meter untuk meninggalkan tas itu. Nana, sebaiknya kamu aku gendong saja ya. Ini demi mempercepat perjalanan kita. Tapi Mas, aku malu. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan lagi, Nak. Kamu tidak perlu malu sama aku, sebab kamu sudah menjadi bagian dari hidup aku. Ayo cepat. Mau tak mau Nana menerima tawaranku, dan dengan ekstra hati-hati aku menggendong gadis ini yang sesekali meniupkan nafasnya ke leherku. Aku turun saja Mas, kamu pasti capek. Pinta Nana, tapi aku tidak memperdulikannya. Kami terus berusaha untuk turun dalam waktu yang terbatas. Berkali-kali aku beristirahat hanya untuk melihat jam di handphone. Masalahnya kami harus bisa dengan cepat keluar dari hutan Pangrango ini, agar kedua makhluk yang tersisa dari peradaban masa lalu itu tidak lagi menemukan kami. Lamat-lamat aku seperti mendengar suara-suara di kejauhan. Suara-suara yang melantunkan bacaan-bacaan ayat suci dari tahlil, tahmid, dan sholawat Nabi. Suara-suara itu semakin jelas terdengar. Entah suara itu berasal dari mana. Tapi yang pasti kami sudah berada di dunia nyata. 10 langkah berikutnya, samar-samar di depan sana terlihat sekelompok orang dengan pakaian seragam serba putih.
Semakin dekat semakin jelas kalau mereka adalah murid-murid dari sebuah padepokan. Baik kami atau kelompok itu sama-sama berhenti. Mang Somad, Kang Sadri, ini aku Mardiana. Mas, cepat turunkan aku. Aku malu dilihat mereka. Teriakan Nana ternyata membuat kelompok pemuda tadi terpana. Aku menurunkan Nana dari gendonganku, dan dia merangkak mendekati sekelompok pemuda yang rupanya sudah sangat ia kenal. Aku tidak tega membiarkan Nana merangkak, maka aku memapahnya. Mardiana, apakah betul kamu Mardiana? Tanya pemuda yang dipanggil Mang Somad itu. Iya, Mang, aku Nana. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kalian. Lalu siapa laki-laki yang sudah berani menggendong kamu? Kamu tahu, kamu itu masih gadis, dan tidak sepantasnya dijamak tangan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Mang Somad sedikit mengumbar kemarahan dan menunjuk ke arahku. Mamang tidak usah menyalahkan dia. Dialah yang telah berkorban menyelamatkan aku. Menyelamatkan kamu dari apa? Dan memangnya dia itu siapa? Dia adalah Mas Bakti, bukan orang kota yang bekerja di villa itu. Aku ikut mendaki karena aku melihat dia juga ikut mendaki. Kemudian Nana menceritakan semua tentang pengalamannya saat berada di hutan Pangrango ini. Berarti dia harus bertanggung jawab. Mang Somad kembali menunjuk ke arahku, dan itu membuat aku jadi gerah. Iya, aku siap bertanggung jawab. Karena akulah Nana tersesat. Dan karena akulah dia sampai dibawa oleh makhluk penghuni hutan ini. Demi cinta dan rasa kasih sayang, serta tanggung jawabku sebagai laki-laki, aku pun mencari Nana sendirian. Dan kami dipertemukan dalam dunia yang bukan milik manusia zaman sekarang. Kami bertemu dengan hantu-hantu prajurit dari kerajaan masa lalu. Dan atas nama cinta, aku bersedia menerima segala hukuman dalam bentuk apapun. Silahkan akang-akang semua menghakimi aku. Kataku pasrah sambil mendekati mereka. Dan salah seorang dari mereka mendekati aku. Ini hanya permainan sandiwara kamu saja. Kamu sudah mengatur semua ini demi untuk mendapatkan simpati dari Mardiana. Seolah-olah kamu adalah malaikat penolong. Padahal hati dan pikiranmu itu kotor. Kata pemuda tadi sambil bertolak pinggang. Amarahku sudah tidak dapat aku bendung lagi. Aku tidak peduli apakah mereka murid padepokan yang berarti santri dari kakeknya Nana. Aku tidak peduli kalau mereka ahli bela diri. Dan aku tidak peduli kalau mereka akan mengeroyokku. Harga diriku tak boleh mereka rendahkan begitu saja. Aku mendekati pemuda tadi dan aku langsung melayangkan tinjuku yang tepat mengenai wajahnya. Pemuda padepokan itu tidak sempat menghindar. Atau dia tidak menyangka kalau aku memiliki keberanian dengan memukulnya. Ternyata apa yang aku pikirkan tidak sesuai dengan apa yang aku lihat. Pemuda yang aku kira ahli dalam bela diri ternyata hanya simbol belaka. Ia terhuyung ke belakang sambil kedua tangannya memegangi wajahnya. Murid-murid padepokan yang lain segera ingin menyerbuku, termasuk Kang Somad yang paman dari Nana itu. Berhenti! Teriak Nana, dia berada di sampingku untuk membelaku. Seharusnya kalian itu malu. Sebagai murid Abah yang menjunjung tinggi kebenaran, ternyata masih bersifat seperti anak kecil. Apakah pantas jika kalian mengeroyok seseorang yang sudah berjuang mati-matian, mempertaruhkan nyawanya demi untuk menyelamatkan aku? Di mana perasaan kalian? Di mana hati nurani kalian? Aku kecewa dengan nama besar Abah sebagai pemimpin pondok pesantren yang sudah mempunyai nama besar, namun memiliki murid-murid yang berjiwa kerdil. Untuk apa kalian mencari aku? Menyelamatkan aku? Itu tidak penting. Bagiku, aku sudah punya penyelamat yang mencintai aku dengan tulus. Sekarang biarkan kami pergi. Kata-kata Nana begitu menohok, membuat para santri itu terdiam tanpa ada yang membuka mulut. Nana menggapit lenganku dan memaksakan kakinya yang sakit untuk melangkah. Aku berjongkok menunggu Nana naik berpegangan pada leherku.
Gak usah, Mas. Nanti mereka semakin salah sangka. Nanang menepis tanganku dan pelan-pelan dia melangkah. Kalian pikir bisa lari dari kami, ha? Tidak semudah itu. Perjanjian kalian dengan kami tetap berlaku. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan, dan dari balik pohon besar muncul dua sosok yang sudah tak asing lagi bagi kami. Cahaya dan neneknya yang bungkuk yang aku kira jompo itu, ternyata masih mampu berjalan jauh untuk mengejar kami. Siapa mereka? Tanya Mang Somad pada kami. Mereka adalah siluman atau hantu masa lalu dari kerajaan Majapahit. Merekalah yang menyergap kami agar kami mau melakukan hubungan badan demi untuk mendapatkan keturunan. Dan mereka berniat menculik para gadis atau pemuda yang akan menjadi rakyatnya. Mereka mimpi untuk menjadi seorang ratu dalam sebuah negeri. Hantu, tapi mereka seperti manusia. Pada mulanya aku pun menyangka begitu. Tapi coba Kakang lihat, perhatikan giginya. Mang Somad melihat pada kedua sudut bibir makhluk di hadapan kami. Cepat, kalian ikut kembali ke tempatku. Atau, oh tidak, aku tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka. Kata Cahaya menunjuk pada kelompok pemuda santri. Tidak akan. Kalian tidak aku izinkan untuk mengambil kedua orang yang juga saudara kami. Kurang ajar. Kalian kira bisa menghalangi kami? Kalian pergi atau mati di sini. Cahaya melolos pedang panjangnya, sementara si nenek tua mengeluarkan cambuk yang membelit di pinggangnya. Bersiaplah kalian untuk mati. Mang Somad mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah kujang pemberian dari Abah, dan Kang Sadri segera menghunus golok pusaka besi kuningnya. Sementara murid lainnya mulai membaca ayat-ayat suci untuk melindungi ketua mereka. Cahaya menyerang Kang Somad dengan permainan ilmu pedangnya yang cepat dan telengas. Berkali-kali aku melihat Mang Somad nampak kewalahan melayani ilmu pedang Cahaya. Begitu juga cambuk si nenek tua yang sanggup mengeluarkan api mengepung setiap gerakan Kang Sadri. Teman-teman, makhluk yang kita hadapi ini memang bukan manusia biasa. Mereka adalah siluman yang tidak punya rasa kasihan. Untuk itu, kalian harus mengumandangkan azan 7. Dengan kekuatan azan 7, tak ada satupun kesaktian mampu bertahan. Dan para santri yang di belakang berjumlah 7 orang segera berjajar. Lalu dengan serentak mereka mengumandangkan suara azan. Sungguh luar biasa pengaruh suara azan dari ketujuh santri itu. Selain bersuara merdu, juga mampu menggetarkan pertahanan kedua makhluk tadi. Mereka tersurut mundur ke belakang sambil mendekap telinga mereka, sehingga mereka abai akan serangan yang mendadak dari Mang Somad dan Kang Sadri. Mang Somad merapal ajian sehingga kujang di tangannya mengeluarkan cahaya kebiruan. Lalu dengan cekatan dan tiba-tiba ia melemparkan pusakanya dan tepat mengenai dada Cahaya yang tidak menduga kalau serangan Mang Somad begitu cepat dan terarah. Cahaya meraung keras sambil mendekap dadanya, dan cairan berwarna hijau pun mengalir deras membasahi pakaian putihnya. Perlahan-lahan sosok Cahaya memudar dan sirna. Yang tersisa hanyalah seongkok debu kering di bekas ia berdiri. Begitupun dengan Kang Sadri. Golok pusakanya berhasil menebas kepala nenek tua itu hingga menggelundung ke tanah. Sosok nenek tua itu pun lenyap menjadi seongkok debu. Ternyata kehebatan dan kedahsyatan azan 7 atau adzan pitu sungguh luar biasa. Tak ada satu kekuatan ilmu atau kesaktian baik dari manusia atau jin yang mampu bertahan. Mang Somad dan Kang Sadri mendekati ongkokan debu bekas dari sirnanya Cahaya dan nenek tua itu. Kemudian mereka berdua membacakan mantra. Lalu kedua tangan mereka mengembang tepat di atas gundukan debu. Sungguh aneh. Debu-debu itu berterbangan di udara dan bercerai-berai. Arwah mereka tidak akan dapat bersatu kembali. Mereka telah menjadi debu yang tak mungkin bisa menyatu kembali, ucap Mang Somad sambil meminta kami mengucap rasa syukur
atas berakhirnya riwayat sang arwah dari masa lalu itu. Mang Somad menyarankan kepada para santri untuk membuat tandu. Selain kasihan sama Mas Bakti, yang mungkin sudah kepayahan menggendong Mardiana, juga sepertinya tidak pantas untuk dilihat, ujar Mang Somad. Nana tidak enak hati untuk ditandu, tapi apa boleh buat, semua demi kebaikannya. Hutan Pangrango sudah kami tinggalkan jauh di belakang sana. Sesekali aku menoleh ke belakang hanya untuk mengenang betapa banyak sejarah yang tersimpul di atas sana. Namun sayangnya kami tidak dapat menikmatinya sebagaimana rencana kami sebelum berangkat. Tidak ada foto tentang puncak Mandalawangi yang menyimpan mitos tentang Prabu Siliwangi yang kabur dan bersembunyi di sana setelah kalah perang melawan Majapahit. Kami hanya bisa melihat dan memandang bunga edelweiss sebagai bunga kebanggaan lambang seorang pendaki yang telah berhasil menapakkan kakinya di puncak sana. Dan kami tidak bisa mengukir sejarah tentang hikmatnya upacara bendera memperingati hari kemerdekaan. Yang kami bawa pulang hanyalah kisah pilu yang nyaris merenggut nyawa kami berdua. Aku mengucapkan terima kasihku yang begitu besar kepada para santri yang sudah menyelamatkan aku dan Nana. Kedatangan rombongan kami ternyata cukup mendapat perhatian dari warga setempat. Dan untuk yang pertama kalinya aku melihat sosok seorang pemimpin pondok pesantren yang sudah mempunyai nama besar dan cukup disegani di wilayah ini. Beliau adalah Kiai atau Ajengan Mustafa, seorang laki-laki yang sudah tua. Sikapnya begitu tenang dan berwibawa. Aku bukannya tidak sopan untuk tidak mencium tangannya atau mendekatinya, tetapi aku malu. Malu karena jiwaku telah kotor, ternoda oleh bujuk rayu iblis yang bernama cahaya. Pelan-pelan aku menyurutkan langkah untuk mundur dari kerumunan orang yang ingin melihat keadaan Nana Mardiana, cucu dari sang kiai. Tapi, Mas Bakti, kemarilah. Kenalkan, ini abah aku. Nana memanggilku, hingga mau tak mau aku mendekati mereka. Dengan berat rasa hatiku, aku mengulurkan tanganku pada sang kiai yang aku lihat ragu untuk membalas uluran tanganku. Abah, inilah Mas Bakti, orang yang telah menyelamatkan aku. Tanpa dia, aku tidak tahu bagaimana nasib aku. Dan abah akhirnya menyambut tanganku. Aku pun langsung mencium tangannya. Tanpa aku duga sebelumnya kalau Nana berani mengambil sikap dan keputusan. Ia menghampiri aku dan abah. Abah, aku mohon, abah mau merestui hubungan kami berdua. Kami sudah saling berjanji untuk menjadi satu dalam menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Jika abah menyalahkan Mas Bakti, abah juga harus menyalahkan aku. Kami berdua sudah siap dengan keputusan abah. Tapi kami tidak siap jika abah memisahkan kami. Kata-kata Nana mengalir begitu saja. Untuk beberapa saat, abah hanya memandangi kami bergantian. Dan pada beberapa saat kemudian, aku melihat senyum di wajah lelaki tua itu. Abah restui hubungan kalian atas dasar cinta dan bukan karena nafsu. Hanya itu yang dikatakan abah. Namun kalimat yang sangat pendek dan sederhana itu terasa terdengar sangat indah. Seakan aku tengah mendengarkan sebuah lagu tentang perjalanan cinta kasih dua anak manusia. Kenangan hutan Pangrango mungkin tak akan pernah kami lupakan hingga nanti sampai kami dipersatukan oleh sebuah ikatan suci. Dan tentunya akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu kami nanti. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.